ya. Jadi biar Ibu tahu latar belakang, paling tidak latar belakang pendidikan Anda, nama Anda. Nah, nanti Ibu akan memperkenalkan diri setelah semuanya aja, biar nanti semua, kalau Anda, di antara Anda kan saling kenal ya, sudah saling kenal, sudah saling berkenalan. Kalau Ibu kan belum. Jadi sambil jalan, Ibu minta memperkenalkan diri, nama, asalnya dari mana, kemudian latar belakang pendidikannya, paling tidak S1-nya dari mana. Itu ya. Baik. Mulai aja, nanti sambil nunggu teman-teman. Ya. Siapa dulu? Silahkan. Saya dulu nggak apa-apa Bu ya. Ya, silahkan Mas. Nama saya Muhammad Fajar Suminto, aslinya dari Klaten. Kemudian domisili sudah di Jogja di Perumahan Cipoko Gria Indah, Piungan Bantul. Kemudian latar belakang dulu S1-nya itu pendidikan kimia, Bu. Pendidikan kimia. Tapi udah lama, 2006 lulusnya, baru sekarang bisa melanjutkan studi lagi. Sudah kerja? Sudah ngajar apa kerja? Saya udah kerja di lembaga penelitian, Bu, di Surveimeter. Di Surveimeter. Surveimeter, ya. Surveimeter, oh iya. Oke. Mungkin itu aja, Bu. Ya, terima kasih Mas Fajar. Terus lanjutkan, silahkan. Ayo, bebas. Siapa duluan? Buka. Duluan, Bu. Ya, silahkan Mas. Saya Randy Diwara. Jo. Halo? Halo, dari mana Mas Randy? Timur, Bu. Dari timur. Timurnya mana? Bu. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ibu dengannya endingnya aja. Sidoarjo, Bu. Sidoarjo. Oke, dari Sidoarjo. Masih. Punya pendidikan, Bu. Fisika. Oke. Dari pendidikan fisika. Sudah kerja atau belum? Udah ngajar, Bu, kemarin. Di mana ngajar di mana? Kalimantan Selatan, Bu. Waduh, jauh banget. Masih ngajar atau sudah ditinggalkan? Timur. Masih ngajar Mas sampai sekarang? Sudah pulang, Bu. Sudah selesai kontraknya. Ini S2 aja, Bu, sekarang. Oke. Ya, kuliah dulu ya, nanti ngajar yang lebih besar gitu ya. Oke, Mas Randy. Dilanjutkan. Silahkan. Bebas, siapakah? Ya, silahkan. Oke, dari UIN. Sekarang posisinya di Jogja. Oke. Ngajar atau masih kuliah saja? Kuliah saja, oke. Fokus kuliah ya, Mas? Ya, oke. Biar cepat selesai. Lanjutkan. Silahkan. Halo. Halo. Ya. Perkenalkan, nama saya Sri Nirwana. Asal dari Sulawesi, dari Gorontalo, dari Provinsi Gorontalo. S1-nya dari Universitas Negeri Gorontalo, prodi Pendidikan Matematika. Sekarang sudah di Jogja dan kuliah saja. Ya. Ngekos atau ada rumah di Jogja, Mbak? Ngekos, Bu. Ngekos, oke. Oke, Mbak Nirwana. Iya.
Berikutnya, monggo, Saya Bu, silakan. nama saya Jumini, saya aslinya dari Nganjuk, Jawa Timur, tetapi sekarang sudah KTP di Jogja, mengajar di SMK Negeri 1 Kalasan, tapi dalam status tugas belajar. Oke. Ya, berarti dapat beasiswa dong. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya, makasih Mbak Jumini. Sama-sama Bu. Latar belakang pendidikannya. Oh ya, Tadi saya dari S1 Pendidikan Matematika UNY, lulus tahun 2004. 2004. Oke, berarti sudah cukup lama ya. Sudah punya anak tentunya. Sudah 3 Bu. Oh, oke. Ya, makasih Mbak Jumini. Sama-sama Bu, salam kenal. Berikutnya. Halo, Halo. selamat siang Bu. Siang. Nama saya Tri Mulyaningrum. Saya asalnya dari Riau, Pekanbaru. Kemudian S1-nya di UIN Suska Riau, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ya. Di Riau atau di Jogja, Mbak? Masih di Riau, Bu. Masih di Riau. Sudah ngajar? Sudah setahun yang lalu. Sekarang sudah resign. Sekarang kuliah saja. Kuliah saja, fokus. Ya. Iya, betul. Oke, Mbak Tri Mulia. Terima kasih, Bu. Yang lain? Ayo. Masih banyak yang belum? Saya Bu. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ruli Nurmulini. Asalnya dari Purwodadi, Jawa Tengah, Bu. Prodinya S1 Program Studi Pendidikan Biologi, lulus tahun 2020. 2020, berarti baru lulus ya? Baru lulus. Ya. Nggak langsung kuliah lagi. Ya, Bu. Pendidikan biologinya dari mana? Dari Universitas Ahmad Dahlan. Dari UAD, Bu. Oke. Makasih, Ruli. Bu, sama-sama. Berikutnya. Saya Elsa Delvianti Alma dari Sulawesi Selatan, S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Makassar. Sekarang masih di daerah. Masih di Makassar. Iya, belum berani ke Sudah ngajar Jogja. apa? Atau baru lulus? Iya, pernah ngajar, tapi sekarang fokus kuliah. Fokus kuliah. Oke. Ya. Terima kasih, Elsa. Teruskan yang belum? Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yuliana Olga Sibasabon. Asal saya dari Flores, NTT. Asal S1 Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Sekarang posisinya masih di? Sekarang masih di Flores, Bu. Masih di Flores, oke. Ya. Semangat, Yuliana. Paling jauh atau masih ada yang lebih jauh lagi nih? Paling jauh kayaknya ya, Flores ya. Yang belum? Eva, belum ya Eva? Meskipun kita sudah WA-an tetap saja ya. Saya Bu. Silakan Eva. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya Eva, asalnya dari Kalimantan Barat. Satunya kemarin Pendidikan Geografi UNY, lulus tahun 2019. 2019. Posisi Eva di? Masih di Ketapang, Kalimantan Barat, Ibu. Oh, sudah pulang. Sudah pulang. Ya, masih sudah di Kalimantan Barat ya. Nggak langsung di Jogja. Saya kira kesenangan di Jogja gitu, Eva. Belum, Bu. Ya. Oke, ada yang belum? Terima kasih, Eva. Kayaknya ada satu yang belum ya. Yang ini yang sudah ya. Elsa tadi sudah. Sudah semua? Saya, Bu. Oh iya. Silahkan, Mas.
Ya, saya Iqbal Faza, Bu, dari Pekalongan, sekarang sudah di Jogja. Asal program studi Pendidikan Agama Islam, UIN Soekarno. UIN Sunan Kalijaga. Pekalongannya mana, Iqbal? Kacen, Bu. Kajen, oke. Oke, salam kenal, Iqbal. Ada yang baru bergabung ini ya? Yang baru bergabung, silahkan perkenalkan diri, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih dari Pendidikan Matematika UNY, Bu. Lulus tahun? 2016. 2016, oke. Mbak Sri Wahyuningsih. Posisinya di mana, Mbak? Posisi dan asal? Sekarang di Solo, tapi KTP-nya Jogja, Bu. Orang Jogja yang kecantol orang Solo gitu. Enggak sih, orang Solo bikin KTP di Jogja, kembali lagi ke Solo. Oh gitu. Sudah menikah belum? Ampun, Bu. Ya ini ikut suami. Oke. Dengan orang Solo? Iya. Ya, oke. Dari Solo, Jogja itu dekat Kak ya? Oke. Silahkan nanti bisa menyesuaikan diri. Iya. Oke, makasih Mbak Sri Wahyu. Terima kasih kembali Ibu. Sama-sama. Yang belum ini, yang baru gabung, silahkan perkenalkan diri dulu Mbak. Nama, asal, latar belakang pendidikan S1. Halo Bu. Selamat siang Ibu Farida. Iya. Perkenalkan nama saya ada sedikit masalah jaringan, jadi mungkin suara saya terputus-putus atau bagaimana, jadi dari sini kedengarannya agak terputus-putus. Perkenalkan nama saya Ferry Desnita, saya biasa dipanggil Ita. Kalau asalnya saya kelahiran Jakarta, tapi saya sudah menetap di Jogja lama. Dan S1 saya dulu adalah ilmu hubungan internasional di Gajah Mada. Oke. Kok bisa ngambil PEP, Mbak? Kebetulan saya bekerja sebagai dosen dan saya sudah mengambil English Linguistics, lalu saya tertarik dengan assessment, jadi saya ambil PEP di UNY. Oke deh, karena ketertarikan ya. Ya. Iya. Nah, jadi ini ceritanya pengen tahu lebih banyak tentang pendidikan karena latar belakang saya linguistik dan politik. Bekerja di mana Mbak Ferry? Halo Mbak Saya Ferry. di Universitas Islam Indonesia, Bu. Halo. Halo Ibu. Iya. Halo. Di UII ya Mbak ya? Halo. Halo. Iya, saya Fakultas Ekonomi UI. Iya. Iya di UI, Bu. Oke. Ya, ini berarti S2 kedua gitu ya? Betul, Bu. Oke. Oke, makasih Mbak Ferry. Nanti lain ini yang nggak kelihatan wajahnya. Sama-sama Ibu. Iya. Mungkin lain waktu. Kita bisa saling bertemu muka. Selanjutnya masih ada satu. Tes. Iya, silahkan. Kedengaran, Bu? Kedengaran sekali. Perkenalkan, nama saya Umu Salama, asal Makassar, S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Makassar. Sekarang masih di Makassar, Bu. Masih di Makassar. Kayaknya kok wajahnya bukan wajah Makassar ya, Mbak ya? Ya, melihat suara, gaya, dan wajahnya memang asli Makassar, ya? Iya, Bu, asli Makassar. Bugis. Orang tua Bugis asli Makassar. Oke, berarti Ibu salah menilai orang. Ya, semuanya sudah ya. Nah, gantian Ibu yang terakhir. Nama Ibu sebagaimana tertera di jadwal, Farida Agus Setiawati ya.
Ibu biasa dipanggil Farida, boleh, Bu Ida boleh, Bu Agus juga boleh ya. Nah, latar belakang S1 Ibu dari psikologi S1 tahun 2091. Jadi mungkin Anda belum lahir ya. Tahun 91 Ibu kuliah S1, kemudian lulus 96, 97 di psikologi itu ada pendidikan profesi, Ibu masuk pendidikan profesi psikolog. Kemudian 98 Ibu baru masuk ke UNY. Jadi Ibu bergabung di UNY sejak 98. Kira-kira sudah 22 tahun yang lalu ya. Ya lumayan sudah tua gitu. Baru kalau kayak gini perkenalan, ingat-ingat kapan bergabung UNY itu baru merasa tua. Tetapi ketika Ibu berhadapan dengan Anda, itu Ibu merasa masih muda gitu. Jadi asiknya jadi dosen itu merasa selalu muda gitu. Apalagi menghadapi mahasiswa S1 gitu. Ya, serasa masih remaja gitu. Ya. S2 Ibu tahun 2002. Jadi S2 Ibu juga di psikometri UGM, S1 S2 di UGM, juga di profesi Ibu juga di UGM. Kemudian 2004 Ibu lulus. S3 saya di PEP UNY. Jadi saat itu karena memang minat utama saya di psikometri, kemudian saya melihat psikometri UNY itu cukup bagus, cukup kuat, dan beberapa dosen UNY itu malah mengajar di UGM, di psikometri UGM. Prof. Badrun, dulu ada Prof. Jumari, Pak Jumari itu banyak mengajar di UGM juga, di samping Pak Badrun. Nah, Ibu berpikir ngapain tidak ngambil ke UGM, UNY saja sudah bagus gitu ya, atau lebih bagus gitu. Akhirnya Ibu 2009 Ibu kuliah lagi S3 di UNY. Nah, itu latar belakang pendidikan. Kalau asalnya Ibu dari Pekalongan, Mas, tadi ada Mas siapa yang dari Pekalongan, tetapi Ibu di wilayah Krapia. Jadi tadi ada ya Mas, iya Mas Kajen dari Kajen. Ya. Jadi kalau Kajen itu sebelah selatan, Ibu sebelah utara ya Mas ya, dekat pantai, dekat laut, ya, Bu. Dan beberapa waktu yang lalu itu hampir setiap saat rob, jadi airnya itu naik ke atas. Ya, masuk ke rumah itu juga beberapa kali masuk ke rumah. Jadi ada banjir tiba-tiba gitu. Tidak ada hujan, kadang panas, tiba-tiba banjir karena memang ada rob gitu. Nah, ini masih akan ditanggulangi dengan membuat sanitasi, mudah-mudahan segera terwujud. Sejak 91 Ibu tinggal di Jogja ya, jadi tadi saya mengatakan banyak di antara kita itu lebih memilih Jogja sebagai tempat tempat hidup ya, termasuk Ibu. Jadi sejak 91, sejak kuliah, kemudian mengajar, dan Ibu juga kecantol orang Jogja, kecantol kerja di Jogja, jadi ya hampir separuh lebih umur Ibu lebih banyak di Jogja dibandingkan di Pekalongan. Kalau terkait dengan fokus Ibu, ya, memang di psikometri, tetapi Ibu banyak meneliti terkait dengan instrumen-instrumen psikologi ya. Jadi beberapa tes bakat itu Ibu pernah meneliti ya, penelitian Ibu terkait tes bakat, dan juga ada hak ciptanya, jadi membuat tes bakat dengan versi pendek itu. Kemudian ada juga penelitian tentang kecerdasan, multiple intelligence, itu di jurnal di penelitian S2, S3 saya itu di MI, terkait dengan instrumen juga, analisis faktor di S2, kemudian yang S3-nya Ibu meneliti tentang penskalaan. Jadi nanti kalau Anda tertarik dengan penskalaan, itu ada bisa dicari tesis Ibu di perpustakaan UNY.
Kemudian tes minat itu juga beberapa Ibu meneliti, dan yang terakhir ini sedang penelitian yang saya lakukan itu terkait dengan parameter butil. Nah, yang ini jurnal yang sedang saya buat itu kaitannya dengan parameter butil antara IRT dan ICC, dan satu lagi yang sedang diteliti dan belum selesai penelitiannya itu terkait dengan kualitas perkawinan. Jadi membuat instrumen kualitas perkawinan orang Jawa gitu. Nah, instrumennya sudah mulai terbentuk tetapi belum sempurna. Jadi penelitiannya yang tahun ini kami pending untuk tahun depan, dan tahun kemarin juga sudah terlaksana. Nah, itu kira-kira latar belakang saya. Kemudian saya tinggal di perumahan Purwomartani Kalasan gitu. Jadi kalau nggak saya ada yang di Kalasan juga ya. Jadi tepatnya di perumahan Purwomartani ya, Blok KH nomor 6. Gitu. Itu ya perkenalan kita sekilas. Nah, kemudian terkait dengan perkuliahan kita akan menggunakan platform Bismart dan Google Meet. Terus terang Ibu lebih memilih Google Meet dibandingkan Zoom. Beberapa kali entah Ibu mengalami masalah karena keterbatasan pengetahuan saya atau bagaimana, jadi saya lebih memilih Google Meet meskipun kadang-kadang tidak stabil ya, kadang-kadang ini. Nah, hanya sepertinya tidak begitu menguras pulsa sebagaimana Zoom gitu. Ya, jadi kita ketika bertemu kita akan pakai Google Meet, tetapi ketika tidak bertemu kita bisa pakai Bismart. Kemudian untuk Bismart, Anda sudah mencoba untuk membuka? Sudah berhasil? Sudah, Bu. Sudah, belum Bu. Nah, jadi nanti tugas materi maupun ya kalau nanti Anda akan mengumpulkan tugas-tugas pun ada lewat Bismart ya. Jadi kita akan berkomunikasi salah satunya menggunakan Bismart, tetapi untuk bertemu muka bisa kita pakai ini, Google Meet. Ada sebenarnya satu platform yang dianjurkan di Bismart itu ada BBB, Blue Bird Bottom ya. Nah, itu dengar-dengar itu tidak pulsanya bahkan bisa free, katanya seperti itu. Cuman Ibu pernah mencoba sekali, tidak begitu nyaman, apakah sudah terbiasa dengan platform lain sehingga mencoba satu kali itu tidak begitu nyaman. Tapi nanti boleh saja kalau kita merasa keberatan kemudian mau pakai BBB juga boleh gitu. Ya. Jadi itu nanti perkuliahan kita ketika tidak selalu tatap muka, tetapi di awal-awal Ibu akan berharap bisa tatap muka karena kita awal-awal itu banyak teori ya dibandingkan ke prakteknya. Oh iya, mata kuliah kita ada satu teori, satu praktek sebenarnya ya kalau di di kurikulumnya. Jadi nanti kita akan banyak praktek seperti separuh sendiri, kemudian yang teori juga separuh. Dan nanti separuh perkuliahan bersama saya dan separuh perkuliahan berikutnya Anda akan bertemu dengan Pak Subahar. Ya. Nah, jadi lebih banyak prakteknya dengan Pak Subahar dibandingkan dengan Ibu. Begitu. Kira-kira itu gambaran umum. Kemudian secara khusus Anda sudah membuka silabi ya. Nah, silabi itu rencana perkuliahan kita sebentar. Sekilas Ibu akan memperlihatkan meskipun Anda sudah melihatnya ya. Jadi kita diskusikan terkait dengan silabi kita, dan seandainya ada
perubahan yang Anda harapkan dari silabi itu juga dipersilahkan, ya. Anda boleh bertanya atau mengusulkan materi-materi tertentu, itu juga bagus ya. Jadi tidak harus materinya dari Ibu. Anda ingin diskusi sesuatu itu juga silahkan. Oke, jadi kalau kita lihat dari RPS ini yang kami rencanakan, ya saya dan Pak Subahar rencanakan, nanti silahkan kalau memang ada perbaikan-perbaikan itu silahkan. Jadi intinya mata kuliah kita itu membuat instrumen dan menganalisis instrumen tersebut, ya. Jadi nanti alat ukurnya, maaf ini karena Ibu dari psikologi itu kadang-kadang psikologinya tetap masuk. Ya, jadi alat ukurnya itu nanti kita akan menggunakan alat ukur berdua bentuk, ya, baik yang sifatnya kognitif maupun yang non kognitif. Nanti yang non kognitif lebih banyak dengan Ibu, tetapi yang kognitif mungkin nanti ke Pak Subahar atau bagaimana nanti ya. Kita lihat kurikulumnya dulu. Jadi ada tugas utamanya nanti Anda akan membuat instrumen, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Karena arahan mata kuliah ini adalah konstruksi alat ukur ya. Konstruksi alat ukur ini di S2 ini dua-duanya tidak hanya satu, kognitif sendiri, non-kognitif sendiri tidak, tetapi keduanya itu kita coba, kita pelajari, dan kita praktekkan. Dan setelah membuat instrumen itu, kemudian kita akan melihat kualitas instrumen tadi, ya, berdasarkan karakteristik baik itu validitas, reliabilitas, maupun nanti parameter butir, ya. Nah, kemudian perkuliahan kita itu nanti akan kita buat dalam berbagai materi sebagaimana Ibu tuliskan di situ, dan ini pertemuan per pertemuannya itu sudah Ibu tuliskan juga. Jadi untuk yang pertama ini kita melakukan kontrak belajar, garis besar perkuliahan ya akan kita lihat di situ, dan kita akan belajar sekilas tentang konsep dasar pengukuran itu sendiri. Kemudian berikutnya kita akan mencoba membahas macam-macam tes kognitif dan non kognitif ya. Jadi macam-macam tes, macam-macam instrumen yang terkait untuk mengukur kognitif dan non-kognitif itu kita akan bahas itu. Nanti kalau memungkinkan satu pertemuan, atau nanti kalau memang perlu lebih mendalam ya 2 kali pertemuan. Kemudian berikutnya kita akan mencoba belajar tentang bagaimana cara mengembangkan alat ukur itu sendiri, mengembangkan instrumen. Ya, kita mulai dari berbagai macam cara mengembangkan instrumen, kemudian ada konsep, konstruk. Nah, itu akan kita coba kaji, ada aspek, ada dimensi, ada indikator. Dan nanti harapannya Anda sudah mulai berlatih untuk mengkonstruk instrumen. Ya, di konstruk ini terutama yang kita fokuskan adalah yang non-kognitif, ya, instrumen non-kognitif. Kemudian setelah mengkonstruk kita akan bicara tentang validitas dan berbagai bentuk macamnya ya, ada validitas macam-macamnya, itu ada validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria, dan kita juga akan membahas tentang analisis butir ya, atau karakteristik instrumen yang bagus yang melekat pada butir. Jadi nanti ada analisis indeks kesulitan soal, indeks daya beda, korelasi butir total, efektivitas pengecoh, ya. Itu akan kita bahas di pertemuan ke-7. Kemudian konsep
kami minta untuk menyiapkan dan membuat instrumen, ya, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Selanjutnya kita akan membahas reliabilitas dan macam-macamnya. Kemudian analisis data, analisis hasil uji coba. Anda sudah diminta untuk menguji cobakan di pertemuan ke-8, 9 ini ya. Kemudian ini analisisnya di sini. Jadi kita masih membahas konsep, tetapi sekaligus bisa menganalisis. Kemudian analisis CTT klasik, analisis klasik dan analisis modern juga di pertemuan ini. Kemudian praktek menganalisis ART ini. Kemudian memaknai hasil analisis, ya. Itu dari acuan kriteria, acuan norma, itu juga penting, ya. Bagaimana kita memaknai skor, itu penting sekali. Menggunakan skor persentil, skor Z, atau menggunakan skor ideal tertentu, ya nanti silahkan. Nah, baru pertemuan berikutnya Anda diminta untuk mempresentasikan hasil uji coba instrumen Anda. Dan menyelesaikan hasil tersebut dalam pertemuan terakhir ini. Kemudian kalau buku-bukunya itu buku-buku yang terkait dengan instrumen pengembangan alat ukur itu banyak sekali, ya. Di kita itu yang paling populer itu bukunya Pak Azwar. Pak Azwar itu ada penyusunan skala psikologis, penyusunan tes kognitif. Skala psikologis itu yang non kognitif, ya. Kemudian ada tes kognitif juga ada, nanti silahkan, ini tidak hanya satu ini sebenarnya kalau Anda mau melihat punya Pak Azwar, ada validitas dan reliabilitas, itu juga bisa digunakan. Itu kalau yang bahasa Indonesia. Tetapi yang bahasa asing saya kira banyak sekali, ya, ada bukunya questionnaire design, itu kalau kita mau membuat questionnaire, kalau akan, ini scaling method, itu kalau kita akan melakukan proses scaling. Kemudian menginterpretasi skor ini terkait dengan membuat norma. Kemudian ada juga Essential of Psychological Testing, ini buku kuno, ini sebenarnya buku dasarnya, buku babonnya. Ini hanya untuk pengantar kalau buku yang di poin D ini. Kemudian Psychological Testing, ini Gregory, ini juga banyak dipakai untuk membahas validitas, reliabilitas, itu juga ada. Show and Write, itu kaitannya dengan instrumen non-kognitif. Kemudian Summated Rating itu terkait dengan proses scaling, proses non-kognitif juga. Ya, jadi itu buku-buku. Di samping buku-buku ini dipersilahkan ketika Anda mau menggunakan buku yang lain, yang penting dasarnya adalah dasar-dasar assessment maupun measurement, ya. Karena banyak sekali atau ada juga ahli yang apa ya, atau mungkin latar belakangnya sebenarnya bukan di measurement, bukan di assessment, tetapi membuat buku-buku evaluasi pendidikan itu juga banyak, sehingga kadang-kadang upaya untuk menerjemahkan instrumen itu kurang kuat, ya. Nanti, ya. Nah, itu bisa kita lihat dari latar belakang penulisnya. Nah, kira-kira ini ya yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Jadi tugas Ibu lebih banyak pada tugas membuat instrumennya. Ya, nanti kaitannya dengan teori paling Ibu minta Anda membaca bukunya siapa misalnya gitu nanti sebelum perkuliahan. Jadi lebih banyak membuat instrumen. Oke? Masukan? Belum ada? Sementara belum ada. Sementara belum ada. Terima kasih Mas Fajar.
Kalau sementara belum ada, jadi untuk latar belakang perkuliahan saya kira cukup ya. Kemudian kita juga akan pakai format ini. Oh iya, ini Ibu akan sedikit membahas terkait dengan presensi perkuliahan. Jadi untuk perkuliahan kita juga sama dengan perkuliahan tatap muka. Jadi setiap kali perkuliahan itu ada presensi. Meskipun nanti tidak tatap muka, misalnya ada tugas, itu juga nanti beberapa tugas, atau misalnya tugasnya tersebut Ibu jadikan sebagai presensi, kadang-kadang seperti itu. Jadi tetap harus presensi. Nah, presensinya tentunya sesuai dengan kalau hari ini kalau hari ini kuliahnya lebih banyak praktek di rumah, ya nanti hasil prakteknya biasanya Ibu minta untuk masukkan ke Google ke Wismat sebagai presensi perkuliahan. Ya, jadi tetap presensi. Nah, bagaimana kalau misalnya pas tatap muka jaringan kita tidak bagus, Bu, gitu? Ya silahkan Anda boleh izin, boleh WA, boleh WA teman dan minta disampaikan, itu juga silahkan. Nah, seperti hari ini saya lihat ada beberapa yang keluar masuk, itu apakah karena jaringan atau karena apa, saya nggak tahu. Jaringan kah? Tadi di WA grup, ya informasinya ini agak terganggu Google Meet-nya. Ya, Google Meet-nya terganggu. Anda selama ini kuliah menggunakan apa saja selain Google Meet? Pakai Zoom, Pakai sama Google Meet. Apakah lebih stabil? Kalau Zoom saya kira lebih stabil ini ya, Bu ya. Cuma nggak tahu kalau teman-teman. Maksudnya apakah Anda menghendaki pakai Zoom? Atau Google Meet? Kita ikut saja, Ibu. Ikut saja. Ya. Kalau Anda pakai Zoom, yang lain juga bisa masukkah? Maksudnya bisa lengkap? Bisa masuk, Bu. Oh, begitu. Ya, nanti kalau memang pengalaman lebih bagus pakai Zoom, nanti boleh saja ketika bertemu kita pakai Zoom. Nanti coba Ibu membuat ruang kelasnya ya. Jadi kalau memang ini tadi maksud Ibu berharap semuanya bisa hadir ya, atau tidak ada gangguan perkuliahan kita. Tapi kalau memang dikehendaki ya gitu. Nah, tetapi tadi terkait dengan presensi, kalau memang di antara Anda kesulitan sinyal WiFi, silahkan izin, sehingga nanti kita tidak menganggapnya sebagai ketidakhadiran, ya. Karena memang ada salah satu syarat di UNY itu kehadiran minimal itu 75%, jadi bagaimanapun Anda harus hadir 75%, kecuali dengan izin tertentu, gangguan tertentu, hambatan tertentu, itu nanti silahkan. Dan kita prediksinya masih akan kuliah online ya, karena saya tidak yakin ya, tapi nggak tahu nanti memang namanya kondisi corona itu kita tidak tahu sampai kapan ya, unpredictable. Dari ITB mengatakan sekian kayak gini, ini mengatakan seperti ini, tapi situasi di masyarakat ternyata tidak bisa diprediksikan. Ya, jadi kalau Pak Sultan sudah membolehkan kuliah luring ya, tapi UNY sendiri masih dipertimbangkan. Apalagi kalau kita lihat kondisi tren sekarang malah belum baik ya. Jadi, kemungkinannya masih akan dari. Oke, jadi kaitannya dengan perkuliahan, presensi tetap sama dengan luring, Anda tetap harus presensi. Begitu.
Dan Ibu harapannya juga kehadiran Anda tidak terlambat jauh ya. Jadi kalau kita kuliah jam 1 ya paling tidak 1/4 jam kita sudah memulainya. Sudah bisa mentolerir, maaf bukan memulainya. Ibu berharap memulainya paling banter 5 menit sudah kita mulai. Tetapi Anda masih Ibu beri kesempatan lah untuk terlambat 15 menit misalnya karena ada sesuatu halangan tertentu. Oke, kalau tidak ada tambahan masukan, Ibu akan memulai dengan perkuliahan pertama kita. Ibu akan share materi perkuliahannya sebagaimana yang sudah Anda dapatkan juga ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, Anda langsung boleh bertanya ya, langsung boleh membahas, menanyakan, tidak harus menunggu di akhir perkuliahan. Ya, kita akan bicara terlebih dahulu apa beda asesmen, pengukuran, dan tes. Ya. Ketiga istilah ini sering dipergunakan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Ya. Penilaian, asesmen, pengukuran, tes, itu sering kita pakai. Tetapi dalam sehari-hari itu sering dipertukarkan istilah-istilah itu. Nah, kita akan memulai dengan apa sih makna masing-masing itu. Apa kira-kira menurut Anda inti dari asesmen? Nah, ini kalau kita lihat definisinya seperti ini, assessment. Tetapi intinya adalah, ada di sini, Mbak Ibu tuliskan. Apa inti assessment? Bisa memberikan pandangan dari ketiga definisi ini? Oke. Mendapatkan informasi, benar ya Mas, mengumpulkan informasi, ya, memperoleh data-data. Jadi ketika kita bicara assessment, maka fokus kita itu bukan di menilainya, mengangkakannya itu bukan, ya, tetapi fokusnya pada memperoleh informasi-informasi yang memiliki tujuan tertentu. Tujuannya untuk melakukan evaluasi, tujuannya untuk mendiagnosis sesuatu, tujuannya untuk pengambilan keputusan tertentu. Nah, ini dari beberapa definisi ini. Kalau terkait dengan pendidikan, ya terkait di sekolah ya tentunya mendapatkan informasi peserta didik. Ya. Kalau terkait data-data psikologis ya mendapatkan informasi tentang karakteristik psikologi seseorang. Ya, kalau terkait dengan kesehatan, Anda kan juga sering ya melakukan cek, kontrol ke dokter atau ke rumah sakit. Tentunya ada hasil-hasil assessment terkait dengan kesehatan Anda. Jadi assessment itu lebih pada pengumpulan informasi atau data-data yang memiliki tujuan tertentu. Ya, tujuannya tentunya akan mengevaluasi apa yang akan kita harapkan. Nah, berbeda dengan pengukuran. Ketika kita bicara pengukuran, maka itu fokusnya itu pada mengkuantifikasi, mengangkakan sebuah atribut tertentu, sebuah karakteristik tertentu. Nah, kalau kita di dalam dunia fisik, ya, ilmu kimia, ilmu fisika, tadi di fisika itu mungkin mengangkakannya itu jelas karena objeknya itu fisik, terlihat gitu. Ya. Objeknya itu bisa kalau misalnya barang ya bisa ditimbang dengan bisa terlihat objeknya. Nah, tetapi dalam dunia pendidikan maupun nanti terkait dengan karakteristik psikis manusia, maka proses kuantifikasi itu kadang-kadang susah dilakukan.
Saya ingin mengangkakan kecerdasan emosi. Ya, ini yang sering muncul juga. Istilah kecerdasan emosi itu harus, kalau Anda mau mengatakan ada quotient-nya, angka emosinya, ya kecerdasan emosi itu Anda kaitkan dengan ada IQ, ada EQ ya. Pernah ya mendapatkan istilah EQ? EQ pernah? Nah, Q itu artinya apa? Quotient atau Quotient itu apa? Cerdasan. Kalau IQ, intelektual, quotient. Intelektualnya itu kecerdasan. Q-nya? Menanyakan kecerdasan. Masa kecerdasan? Mengukur kecerdasan sepertinya ya. Mengukur kecerdasan. Quotient itu terkait dengan quotient itu ya, quotient. Itu terkait dengan angka. Jadi kalau Anda tes kecerdasan, tes IQ, itu nanti kan akan dapat angka IQ Anda gitu. IQ saya 120, 150. Nah itu 150 itu IQ. Tetapi kalau kecerdasan Anda bagaimana? Sangat cerdas saya, kemampuan saya ya seperti ini misalnya ya, Anda dari quotionnya itu angkanya. Nah jadi kalau kita mau mengatakan ada EQ, emotional quotient, maka emosi itu pun harus diangkakan gitu. Ya. Social quotient, SQ, spiritual quotient itu juga perlu diangkakan gitu. Kalau kita mau konsisten dengan istilah. Nah, hanya memang namanya ya biar kadang-kadang kan ilmu itu biar lebih kelihatan wow, itu kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang keren gitu ya, istilah-istilah yang biasa dipakai di masyarakat. Jadi beberapa ibu melihat penelitian itu ada EQ, SQ itu tapi tanpa Q-nya itu tanpa terlihat. Nah, tanpa terlihat itu maksudnya hasil pengukurannya itu harus pakai angka gitu. Kalau kita mau mengatakan itu sebagai SQ-nya ada quotient-nya itu ya. Nah, itu merupakan proses pengukuran. Jadi apa yang kita lihat karakteristik psikis kita maupun kognitif kita itu bisa kita angkakan. Nah proses mengangkakan tadi tentunya tidak sederhana. Beda dengan misalnya saya ingin mengukur berat badan saya, tinggi badan saya itu terlihat persis, bisa kelihatan itu lingkar kepala saya berapa misalnya. Tetapi kecerdasan saya berapa itu tidak semudah lingkar kepala saya gitu. Saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan, soal-soal yang terkait dengan kecerdasan itu sendiri. Gitu ya. Kalau saya mau meneliti atau membuat instrumen stres, ya otomatis stres itu bisa kita buat instrumennya. Saya ingin meneliti sikap terhadap mata kuliah tertentu, ya sikap itu bisa kita lihat, kita buat instrumennya. Nah, karena itu tujuannya untuk mengkuantifikasi. Nah, jadi pengukuran adalah suatu proses untuk mengkuantifikasikan sebuah gejala atau atribut tertentu. Intinya ke sana. Dan tentunya pengukuran yang bagus adalah kuantifikasi kita itu merupakan representasi dari sampel perilaku kita. Nah, bagaimana dengan tes? Nah, tes ini yang nanti akan merupakan salah satu bentuk atau salah satu cara ya dalam mendapatkan informasi terkait dengan
pengukuran itu sendiri. Biasanya dalam tes itu menggunakan cara-cara kuantitatif. Kenapa? Karena dalam tes itu ada sebuah prosedur yang kuat, ya. Kalau kita melihat dari definisinya Drummond and Jones ini mengatakan bahwa tes merupakan rangkaian prosedur dan administrasi hingga interpretasi. Ya, jadi ada prosedur, cara administrasinya, interpretasinya. Tentunya ada prosedur-prosedur secara kuantitatif. Bagaimana kita mengangkakan sebuah pertanyaan itu dijawab, kalau benar dijawab berapa, mau 1, mau 2, apa mau 3 gitu. Nah, itu harus prosedurnya harus jelas gitu. Ya. Nah, ini bagaimana diskor, dievaluasi dengan prosedur yang terstandar. Nah, ini menurut Cohen. Jadi prosedurnya itu dalam tes itu benar-benar terstandar atau jelas, atau mungkin satu orang dengan orang lain itu jangan sampai berbeda. Jadi prosedur dalam proses tes ini yang nantinya menunjukkan bahwa instrumen itu terstandar atau tidak, ya, tesnya itu yang bagus atau tidak, itu merupakan pengertian tes. Tetapi tes itu biasanya prosesnya atau ya hampir selalu harus dengan angka. Jadi salah satu bentuk pengukuran itu biasanya menggunakan tes. Berbeda nanti non tes itu juga bisa gitu. Anda melakukan proses mendapatkan informasi, tetapi dengan cara observasi, dengan cara wawancara, itu biasanya disebut non-tes. Sehingga kita mengenal istilah ada tes maupun non-tes, ya. Terutama dalam dunia pendidikan. Kita akan mengukur dengan tes atau non-tes gitu. Dengan tes itu biasanya karena prosedurnya itu terstandar, ada administrasi yang jelas, maka sering menggunakan kertas, paper and pencil. Jadi biasanya kan tes dengan paper and pencil, atau mau pakai computerized test gitu. Ya. Tes dengan computerized itu juga bisa. Nah, itu tes. Ya. Jadi ciri khas dalam tes ini adalah ada prosedur yang spesifik dalam membuat item, ya. Kemudian kondisi dalam pengetesan itu juga spesifik, membuat scoring maupun interpretasinya itu juga spesifik. Scoring terhadap responnya itu juga jelas begitu, ya. Jadi tidak, kalau saya memberi nilai untuk kemampuan tertentu, saya beri nilai 10, tapi orang lain mengatakan 20, ada lagi yang mengatakan 30. Nah, itu menunjukkan ciri tesnya yang kurang bagus. Nah, jadi itu perbedaan antara tes, measurement atau pengukuran maupun assessment. Ada yang mau didiskusikan sebelum melangkah lagi lebih lanjut? Saya ingin tanya sedikit, Bu Farida. Silakan. Senang sekali. Terkait dengan pengukuran itu, apakah itu selalu hasilnya berupa angka, ataukah bisa juga dia kriteria, misalkan baik, cukup, kurang, atau harus angka dengan skala yang baku, satuan yang baku, dan sebagainya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ada satu yang Ibu lupa untuk menuliskan, yaitu ada measurement dan ada evaluation. Kalau beberapa buku itu ada beberapa buku istilahnya measurement and evaluation. Measurement itu memang mengangkakan, begitu Mbak. Jadi namanya measurement itu kita mengangkakan, mengukur. Namanya mengukur itu hasil akhirnya angka, measure. Ya, beda dengan evaluation. Di evaluation itu kita menerjemahkan hasil measurement tadi. Kita mendapatkan ujian mendapatkan skor 80. 80 itu maknanya apa? Nah, itu evaluation. Apakah baik, apakah cukup, apakah kurang?
Nah, bagaimana kita mengatakan jika 80 itu kategorinya baik, cukup atau kurang? Mau pakai standar tertentu, mau pakai kriteria tertentu. Kalau di sekolah itu biasanya kan ada KKM ya Mbak ya. Jadi ada kriteria ketuntasan minimal tadi. Ada kriterianya. Kalau KKM-nya untuk mata pelajaran ini 80 atau 75, atau untuk mata pelajaran bahasa Jawa karena pada kesulitan itu 60 misalnya kata gitu. Nah, ada kriterianya. Nah, untuk mengatakan tadi evaluation-nya, maknanya itu bagus atau tidak, nah itu evaluation Mbak, bukan measurement. Measurement-nya tetap angkanya. Saya tetap dapat angka 80. Saya harus mendapatkan angka dari hasil belajar siswa tadi untuk mengatakan baik, buruk, atau bukan buruk lah, kurang atau bagaimana gitu. Ya. Nah, meskipun nanti tadi Anda mengatakan kriteria itu kadang-kadang agak susah. Begini, bukan susah. Dasarnya apa? Kita mengatakan dasar dia baik itu apa? Kriterianya itu apa? Standar apa? Kriteria mengatakan bahwa kalau nilainya 80 itu termasuk tinggi, sedang, atau rendah. Itu apa? Itu memang banyak sekali teori yang berkembang. Gitu. Ya. Jadi teori untuk mengatakan dia bagus atau kurang itu banyak. Mau pakai dari kriteria patokan atau norma sendiri nanti cara membuat norma itu ada persentil, ada macam-macam. Itu kalau nggak salah nanti akan kita pelajari membuat kriteria itu di pertemuan hampir akhir. Karena harapannya itu nanti sekaligus praktek dari hasil skor yang Anda dapatkan nanti bagaimana cara memaknainya. Gitu. Ya, tetapi itu masuk evaluation. Salah sedikit kita melakukan evaluasi itu kadang-kadang juga salah sedikit kita menggunakan standar itu juga mempengaruhi. Ya. Kalau di sekolah itu yang sering Ibu lihat, ada sekolah-sekolah favorit itu membuat KKM yang tinggi. Jadi misalnya KKM-nya itu 90. Ada Ibu pernah melihat satu sekolah yang KKM-nya itu karena sekolahnya favorit, anaknya pinter-pinter, KKM-nya itu 90. Di atas 90 dia bisa dikatakan baik ya, tetapi di bawah 90 itu masih C misalnya seperti itu. Padahal di sekolah lain 90 itu sudah A misalnya, atau 80 sudah A, itu bisa gitu. Jadi nanti kriteria yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi gitu. Ya, kita pakai kriteria apa? Anda pakai kalau belajar statistik itu nanti ada persentil. Persentil itu sangat tergantung pada subjek Anda. Kalau subjeknya anaknya pintar-pintar semua, dengan subjeknya anak-anak yang tidak begitu pintar, tentunya kriterianya akan berbeda. Ya, makanya itu evaluation itu memang perlu sebuah cara tersendiri untuk memaknainya. Gitu ya Mbak. Jadi kalau measure itu tetap menggunakan angka, evaluation-nya yang nanti memaknainya tentunya non angka. Ada yang lain? Bu, boleh lanjut sedikit Bu tentang yang tadi? Kalau dalam rapot siswa itu kan saat ini ada angka, kemudian itu dihurufkan. Misalkan A, B, C, A minus, B plus, dan sebagainya. Nah, kalau huruf itu juga termasuk dalam evaluasi atau masih di ranah pengukuran, Bu? Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita angka tadi masih dalam taraf angka saja, belum bermakna, itu masih measure. Tetapi akan bisa menjadi evaluasi ketika kita mengatakan A itu bagus, A itu cum laude misalnya. Itu sudah evaluation. Berbeda dengan A itu 4, tapi saya tidak tahu 4 itu bagus apa tidak. Nah, kalau ABC saya kira sudah ada maknanya. A itu biasanya kan bagus sekali gitu toh. B itu baik, C itu cukup misalnya seperti itu.
Nah, itu sudah menjadi evaluation. Meskipun nanti evaluation itu bertingkat. Jadi ada evaluasi yang secara garis besar, baiknya seperti apa? Kan nanti ada juga yang rapot A, habis itu ada pernyataan macam-macam gitu, Mbak. Ada dideskriptifkan gitu. Jadi beberapa rapot itu diminta untuk mendeskriptifkan. Meskipun saya yakin guru sangat kesulitan untuk mendeskripsikannya gitu. Ya, bahkan kadang akhirnya karena sangat susah ya, antara nilai 90, 95, 98 jadi sama karena sama-sama A gitu. Padahal dari sisi angka beda kan? A itu misalnya bergerak 90 ke atas. Ada orang yang nilainya 90, ada yang nilainya 92, ada yang nilainya 95, ada yang nilainya 99. Bisa nggak mengkuantifikasi, mendeskripsikan perbedaan 90 dengan 99, 95, 94 gitu. Ketika itu sama-sama dalam ranah A gitu. Susah gitu membuat deskriptifnya. Kalau mengangkakannya kan gampang. 95 jelas lebih bagus daripada 90. 99 apalagi itu bagus sekali gitu. Jadi kadang-kadang angka itu memiliki bahasa komunikasi yang lebih bagus dibandingkan kadang-kadang loh ya, Ibu tidak mengatakan semuanya. Bahasa komunikasi yang lebih bagus daripada bahasa gitu kadang-kadang. Nah, meskipun ya hal-hal tertentu angka juga tidak bisa mewakili gitu. Ya, tapi untuk nilai itu kalau Ibu terus terang nanti itu masuknya kita akan bicara data. Di statistik Anda mengenal ada data interval, data ordinal, ya, ada data, data yang awal pertama kan nominal. Nominal itu angka itu hanya sekedar menunjukkan kategorisasi tertentu. Laki-laki, perempuan. Kita kasih skor 1, laki-laki, 2 perempuan. Data ordinal itu urutan. Hanya sekedar urutan saja. Data interval itu sudah menunjukkan di samping urutan itu masing-masing punya satuan yang berbeda. Ya. Kalau A, B, C, D itu masih dalam data ordinal, sangat bagus, ya, cukup, itu masih ordinal. Sementara ketika kita bicara 90, 95, itu sudah memiliki satuan-satuan yang jelas itu. Karena datanya sudah interval. Beda dengan data urutan. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Boleh kita menggunakan angka ranking 1 itu 1, ranking 2, 2, ranking 3, 3. Tetapi jauh lebih bagus skornya. Ranking 1 itu skornya berapa, ranking 2 skornya berapa. Angka skor itu biasanya menunjukkan satuan yang lebih jelas dibandingkan ranking yang tidak ada satuannya. Gitu ya Mbak ya? Sudah menjawab? Atau masih? Sudah Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Jumin. Ada yang lain? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, untuk apa sebenarnya proses pengukuran ini? Ini tidak harus psikologis ya. Proses pengukuran itu bisa beberapa fungsi ya. Fungsinya untuk yang pertama adalah rating. Rating itu membandingkan antara satu dengan yang lain, ya. Jadi kita akan mencoba melihat kemampuan siswa dalam satu kelas, yang tujuannya kita akan mencoba melihat satu dengan yang lain karakteristik masing-masing individu. Nah, kemudian meskipun nanti di sekolah itu kita akan bisa melihat juga kompetensinya, yaitu mampu apa tidak, anak itu kompeten atau tidak, bisa atau tidak, gitu ya. Itu fungsi untuk pengukurannya. Kemudian ada juga untuk placement. Ini biasanya placement selection itu untuk dunia pekerjaan, dunia karir. Ya.
saya akan menempatkan seseorang itu di jabatan atau level yang lebih tinggi atau tidak. Psikotes itu sering dipakai untuk placement, untuk selection, ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Tes karir, ya, itu juga sesuai nggak ini dengan karirnya, di selection. Untuk mendiagnosis itu juga sering kita menggunakan pengukuran. Anak ini sebenarnya memiliki apa ya, kemampuan yang sesuai dengan anak pada umumnya atau tidak, gitu. Untuk evaluasi outcome, untuk evaluasi terhadap suatu pelatihan tertentu, suatu kegiatan tertentu, itu juga perlu melakukannya, atau kita biasa melakukannya dengan cara pengukuran ini. Jadi banyak ya fungsi yang dilakukan dalam proses-proses pengukuran ini. Nah, berikutnya kita akan melihat jenis-jenis, macam-macam ya pengukuran itu sendiri. Nah, ini terkait dengan tes ya. Kita melihat bahwa pengukuran atau tes itu sendiri sering dibedakan menjadi, yang pertama adalah tes profisiensi, yang kedua adalah tes prestasi. Ini perlu kita pahami bersama. Ada tes-tes tertentu itu memang kita buat untuk menilai hasil belajar seseorang atau hasil intervensi tertentu. Ini biasanya guru-guru menggunakan tes prestasi ini. Saya sudah mengajar selama 1 bulan. Anak-anak paham atau tidak? Ada tes prestasi atau tes harian atau tes formatif, ya. Saya sudah mengajar 1 semester, gimana mahasiswa kita kira-kira bisa apa enggak? Ini tes prestasi. Dan di tes prestasi yang dites adalah intervensinya. Intervensinya itu nanti menjadi soal yang akan ditanyakan pada tes prestasi ini. Ini berbeda dengan tes profisiensi. Dalam tes profisiensi itu, alat ukur itu tidak tergantung pada intervensi secara khusus, ya. Dan materinya memang dibuat sengaja luas. Dan item-item itu dibuat berdasarkan spesifikasi atau berdasarkan konsep konstruk tertentu gitu. Contoh tes profisiensi adalah tes-tes psikologi yang terkait atau tes-tes TPA. Tes TOEFL juga bisa ya. Ya meskipun TOEFL itu bisa dipelajari, tetapi kalau Anda tidak benar-benar berlatih sekuat tenaga itu kadang-kadang agak susah untuk meningkatkannya. Karena bukan mata kuliah TOEFL itu bukan, ya. Tetapi bagaimana kemampuan listening kita, kemampuan kita memahami bacaan, ya. Bukan bacaan pelajaran di bacaan tertentu kita belajar itu enggak. Tetapi sudah merupakan suatu karakteristik kemampuan yang lebih luas. Begitu pula TPA, tes potensi akademik. Itu merupakan tes profisiensi gitu. Tes intelijensi itu tes profisiensi gitu. Tes profisiensi itu ketika dipelajari itu biasanya kita hanya membiasakan diri saja, ya, tetapi bukan terkait dengan treatmentnya gitu. Jadi pembiasaan kita itulah yang nanti akan membuat kemampuan kita nanti lebih bisa meningkat misalnya. Ya, TPA kita menjadi lebih meningkat, TOEFL kita lebih meningkat karena kita sudah terbiasa dengan dengan perilaku-perilaku tersebut. Berbeda dengan prestasi. Di prestasi memang ada materi yang kita pelajari dan materi itu kemudian diujikan. Ya, jadi beberapa pengukuran itu kaitannya dengan profisiensi, sikap seseorang. Kepribadian seseorang itu juga profisiensi gitu.
kecuali nanti apa namanya ada kasus-kasus khusus ya. Kalau di non kognitif itu sehingga orang jadi di treatment tertentu misalnya ya. Nah, tetapi secara umum tes ini tidak dibuat dengan pokok bahasan tertentu. Kemudian ada tes terstandar dan tidak terstandar. Terstandar itu biasanya dipakai untuk tes-tes yang luas, ya, yang dipakai untuk subjek yang besar, yang luas. Sementara yang tidak terstandar itu bisa kita pakai untuk subjek kalangan terbatas. Sedikit kita menggunakan subjek itu. Nah, terstandar itu biasa dipakai tidak hanya sekali tetapi berulang-ulang, dan tidak standar itu hanya momen-momen tertentu. Ya. Nah, terstandar dan tidak itu bisa kita lihat dari uji validitas dan reliabilitasnya. Kalau validitas dan reliabilitasnya bagus, itu bisa dikatakan terstandar. Kalau sudah kita uji tapi hasilnya tidak bagus, ya meskipun sudah teruji, tetapi belum bisa dikatakan terstandar gitu. Karena hasil validitas dan reliabilitasnya tidak bagus gitu. Ya, jadi ada tes yang terstandar dan tidak terstandar. Nah, untuk sekolah, guru-guru itu tidak usah terlalu berkecil hati kalau kita tidak menggunakan tes terstandar, karena memang untuk membuat tes terstandar itu butuh tenaga, waktu, biaya, dan kemampuan yang lebih gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya pakai uji coba, uji cobanya bocor atau tidak, nah itu juga pengaruh. Oke, kemudian ada lagi power. Power itu tes yang administrasinya itu berdasarkan kemampuan seseorang, ya, seberapa besar kemampuan seseorang. Jadi mengukur kemampuan mengatasi masalah. Biasanya item-item itu dibuat dari taraf yang mudah sampai ke yang susah. Ada tingkat kesukaran tertentu untuk mengukur power test. Tetapi ada juga tes speed, tes kecepatan. Ya memang yang kita lihat bukan sukses atau tidak, tetapi dia cepat atau tidak dalam mengerjakan soal-soal itu. Speed test. Gitu. Kemudian ada tes tipikal dan tes maksimal. Tipikal itu berdasarkan tipe. Tipe itu lebih pada kecenderungan perilaku seseorang. Tes-tes non-kognitif itu biasanya masuk dalam tes-tes tipikal. Karena kita misalnya kita mau mengukur emosi. Kita tidak mengukur seberapa besar emosi seseorang. Seberapa besar kemarahan seseorang itu bukan. Tetapi seseorang itu cenderung emosinya seperti apa? Emosinya stabil atau labil? Ya. Nah, itu tes tipikal. Jadi kecenderungan seseorang itu tipenya seperti apa boleh. Kecenderungan seseorang itu cenderung berminat di mana? Ya, berminat dalam bidang apa misalnya. Itu tes tipikal. Sementara dalam tes maksimal itu bukan cenderung kemana, sikapnya cenderung positif atau negatif, itu enggak. Tetapi kita akan melihat seberapa besar kemampuan seseorang terhadap apa yang diteskan itu. Misalnya TPA, tes kemampuan potensi akademik seseorang itu seberapa besar. Ya, seberapa besar nilai bahasa Inggrisnya, seberapa besar nilai matematikanya, nilai kimianya, itu kan diukur seberapa besar kemampuannya. Sementara dalam tipikal itu cenderungnya, dia itu cenderung apa gitu. Nah, tentunya dalam tipikal ini, kejujuran subjek itu penting sekali untuk menjawab. Ya, kadang-kadang stimulusnya pun dibuat tidak terstruktur untuk membuat subjek benar-benar tidak sadar sebenarnya dia mengukur apa yang akan diukur gitu. Ya. Karena kadang-kadang
kalau tahu misalnya saya akan diukur tentang sikap dalam mata pelajaran matematika misalnya, otomatis saya buat jawabannya itu semuanya bagus-bagus misalnya kayak gitu. Itu bisa sangat memungkinkan dalam tes-tes tipikal ini untuk dijawab tidak jujur. Nah, ini tantangan membuat butir yang dijawab dengan jujur itu ini ya yang menjadi tantangan dalam tes tipikal. Nanti Anda akan praktek bahwa ternyata membuat butir-butir tes tipikal itu tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Ya, kadang-kadang bayangannya cuma membuat pernyataan-pernyataan. Tapi pernyataan-pernyataan itu kalau kita tidak hati-hati, itu tidak dijawab dengan jujur oleh subjek. Nah, ini ada tes tipikal. Nah, sementara dalam teks maksimal tentunya bukan kejujuran, tetapi bisa atau tidaknya seseorang untuk menjawab soal itu. Nah, di psikologi ada tes proyektif dan non-proyektif, ya. Proyektif itu tes yang terkait dengan pemberian stimulus yang sebenarnya stimulus itu tidak diberikan secara langsung. Stimulus itu sifatnya tidak jelas, ambiguous. Ya. Nah, cara subjek untuk menanggapi stimulus itulah yang nanti akan digunakan untuk menilainya. Ya, jadi misalnya kalau Anda pernah masuk dalam dunia kerja, itu ada bagaimana cara Anda menulis, ya, cara seseorang menggambar, bagaimana goresan Anda. Goresannya tebal, tipis, arahnya kemana, dan sebagainya. Itu merupakan tes-tes proyektif. Anda disuruh cerita, ya misalnya cerita tentang gambar yang Anda buat. Gambar itu kadang-kadang menunjukkan diri kita, gitu. Ya, nah itulah ya dalam tes proyektif. Sementara dalam non-proyektif ya stimulus disajikan dengan jelas, sesuai dengan apa yang kita ukur. Oke, dari sisi administrasi, pengukuran atau tes ini dibagi menjadi secara individual dan kelompok. Itu bisa juga secara computerized. Kemudian computerized ini kita mengenal ada CBT dan CAT. Computer based testing itu sama dengan tes biasa, tetapi kita komputerisasi. Anda membuat ujian berbasis online, ya, itu pakai CBT. Berbeda dengan nanti ada CAT, Computer Adaptive Testing. Dalam tes ini, subjek sama-sama diberi soal, tetapi soal antara subjek satu dengan subjek yang lain berbeda. Bisa berbeda, bisa sama, bisa berbeda. Kemampuan seseorang itu yang nanti yang akan membedakan dia akan menjawab soal apa saja, ya. Jadi model soalnya biasanya ya dibuat soal yang sedang-sedang dulu. Jadi semua subjek kalau mau mengerjakan tes ini dibuat sedang dulu. Nah kemudian soal sedang tadi berhasil nggak dikerjakan? Kalau berhasil maka dia akan dikasih soal yang lebih susah lagi. Berhasil lagi, susah lagi. Terus begitu. Sementara kalau tidak berhasil, diberi soal yang lebih mudah lagi. Tidak berhasil lagi, lebih mudah lagi. Nah, jadi nanti butir-butir harus dilihat tingkat kesulitannya, ya, untuk membuat tes-tes CAT ini. Dan subjek akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Karena setiap soal itu nanti responnya kan ada yang berhasil, ada yang tidak, dan sebagainya ya. Nanti soal setelah itu berbeda antara satu dengan yang lain. Selesai mengerjakan soal pun berbeda-beda. Ada yang langsung selesai karena setelah tidak berhasil lagi, diberi soal di bawahnya, dia berhasil misalnya. Oh, jadi cut score-nya ada di situ. Ada juga yang berhasil terus sehingga sampai kemampuan sampai banyak soal yang harus dikerjakan. Nah, itu yang disebut CAT. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jadi biar
nanti lebih mudah pas menjelaskannya. Kemudian dari sisi skor, itu ada skor berdasarkan norm of reference, referensi, kriteria norma, norms, ya pakai norma, tetapi ada kriteria referensinya berdasarkan kriteria tertentu. Ini contohnya kalau KKM itu berdasarkan kriteria ya, kriteria ketentasan minimal. Nilainya ya kriterianya apa? Kalau sekolah favorit kriterianya ya harus tinggi misalnya. Jadi 90 itu jadi KKM-nya misalnya seperti itu. Sementara sekolah-sekolah tertentu 60 sudah cukup misalnya. Nah itu ada kriteria tertentu yang disepakati bersama. Sementara dalam norms itu berdasarkan norma. Norma itu ada, kalau Anda belajar ada norma Z, Z-score, ada persentil tadi, ya. Itu ada norms of reference. Referensinya berdasarkan norma tertentu. Kemudian scoring itu juga ada istilahnya normatif. Normatif itu contoh tesnya, tes intelijensi itu normatif. Tes Anda membuat skor TPA, kemudian tes TOEFL itu normatif. Kalau saya mendapatkan 70 TOEFL misalnya 500 itu maknanya apa? Nah, kita akan mencari norma orang-orang rata-ratanya berapa misalnya. Oh, rata-ratanya 450, berarti 500 itu sudah lebih tinggi misalnya. Atau kalau rata-ratanya 500 ya 500 pas di tengah-tengah, di rata-rata itu. Jadi ada normanya. Normanya adalah berdasarkan norma orang di luar kita. Norma ada norma masyarakat atau norma subjek yang banyak gitu. Sementara dalam tes ipsatif itu normanya adalah dalam diri kita. Ini contohnya adalah tes minat. Anda pernah mendapatkan tes minat? Ibu perlihatkan salah satu contoh. Sebentar ya Ibu, cari dulu ya. Untuk memperlihatkan benar-benar ipsatif bahwa ada normanya itu sebenarnya normanya dalam diri kita sendiri. Sebentar. Tes minat. Masih di sini. Oh, maaf, ini nanti besok kita akan kita pelajari aja deh. Lupa. Dalam perkuliahan yang non kognitif nanti Ibu perkenalkan. Jadi ketika saya menjawab tes minat itu misalnya di tes minat itu kita akan dibandingkan antara minat terhadap bahasa Inggris, minat matematika, minat terhadap kimia, minat terhadap PAI misalnya, agama, atau minat terhadap seni gitu. Nah, Anda akan diminta untuk memilih dari pernyataan-pernyataan tadi, yang paling saya minati dari beberapa pernyataan tadi apa gitu. Ketika Anda memilih minat Anda terhadap bahasa Inggris, ya, maka sebenarnya Anda membandingkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan kemampuan-kemampuan yang lain yang ada pada diri Anda, bukan pada diri orang lain gitu. Ketika saya memilih berminat terhadap kimia, maka saya membandingkan kimia itu saya lebihkan dibandingkan kemampuan matematika saya, bahasa Inggris saya, seni saya, dan lainnya. Ya, jadi membandingkannya adalah dengan dirinya sendiri. Itu yang disebut tes ipsatif atau norma ipsatif. Sementara kalau norma yang sering muncul kan kita bandingkan dengan norma yang ada di hasil pengukuran yang lain. Gitu. Jadi ada norma ipsatif, ada norma ya berdasarkan Z-score, persentil, dan sebagainya. Itu ya. Kalau contoh tesnya minggu depan kita akan bahas itu. Terus materi sekilas lagi, masih ada sedikit lagi. Nah,
klasifikasi berdasarkan klasifikasi tes ini atau pengukuran ini nanti ada berbagai macam, ada kognitif, non kognitif, kognitif afektif psikomotorik, ada intelijensi, bakat, minat, kepribadian, ada satu lagi tes prestasi, ya. Kemudian, nah ini yang minggu depannya akan kita bahas ini. Terkait dengan atribut-atribut dalam tes itu sendiri apa. Kemudian, nah ini tadi yang sudah saya katakan bahwa tes itu ada, skor itu ada yang disebut skor nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi angka-angka hasil pengukuran itu nanti bisa hanya sebagai nominal saja, pengkategorian saja, pria, wanita, suka, tidak suka misalnya, atau saya cenderung milih A atau milih B, itu hanya untuk mengkategorikan saja. Sementara dalam ordinal itu untuk meranking, ya, di ranking. Interval itu ada ada satuannya tertentu. Coba Ibu sajikan ini salah satu contoh aja deh, skor nominal. Tes-tes kepribadian itu biasanya berdasarkan skor nominal. Skornya itu nominal, bukan baik, buruk, tinggi, rendah, itu bukan. Tetapi hanya untuk mengkategorikan. Dan bentuk soalnya pun itu seperti ini gitu. Jadi, nah ini kan model-modelnya seringnya seperti ini. Saya seorang pekerja keras, saya bukan seorang pemulung. Anda milih A atau milih B? Nanti kalau Anda milih A ini, satu ini dapat skor 1, sementara B-nya dapat skor 0. Ini juga sama. A atau B, A atau B. Ini dapat skor 1, ini dapat skor 0, 1, 0. Tergantung, yang kita pilih dapat skor 1, yang tidak kita pilih dapat skor 0. 1, 0 itu bukan berarti ini lebih benar daripada ini lebih tinggi daripada ini, bukan. Tetapi saya cenderung berada pada kategori ini dibandingkan ini. Jadi untuk mengkategorikan, mengelompokkan. Nah, nanti dari beberapa pernyataan ini, ya, di kepribadian itu nanti ada pernyataan yang terkait dengan motivasi misalnya. Nah, orang ini sebenarnya motivasinya seperti apa? Nah, ketika dia banyak memilih motivasinya tinggi misalnya, itu bukan berarti dia lebih bagus daripada yang memilih misalnya terkait dengan humoris. Ya, suka berkelakar, suka guyon, dan sebagainya. Bukan berarti yang humoris itu lebih bagus daripada orang yang sosialis, misalnya suka membantu orang lain. Ya. Nah, jadi itu hanya sekedar pengkategorian saja. Itu skor nominal. Pengukuran-pengukuran kita itu sering menggunakan skor, tapi tujuannya bukan untuk untuk melihat seberapa besar kemampuan seseorang, bukan, tetapi untuk mengkategorikan satu orang dengan orang lain. Nah, ini berbeda dengan ini tadi data ordinal. Di data ordinal, ini yang Ibu mau tunjukkan juga. Di tes ini tes minat itu ada kategori, tetapi nanti ada mengurutkan. Jadi coba Anda urutkan berdasarkan minatnya dari 1 sampai 10. 1 sampai berapa nih? 12 ya. Masing-masing punya 12. Jadi misalnya ini 1, 2, 3. Nah, ini ada urutannya. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan urutannya tadi. Nah, nanti ada skor-skor tertentu di mana pekerjaan-pekerjaan itu akan kita kelompokkan berdasarkan butir-butirnya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan dari outdoor, pekerjaan di luar, mekanik, komputasional, sains. Dari pekerjaan-pekerjaan itu urutannya yang paling tinggi yang mana, yang paling rendah yang mana. Gitu. Jadi ada ordinalnya, ada rankingnya. Dibuat ranking dari yang terendah sampai ke yang tertinggi.
Nah, itu ada urutan. Sehingga datanya bisa kita katakan ada data ordinal, interval, ya, hasil pengukuran itu nominal, ordinal. Interval itu ketika satuan antar satu dengan yang lain itu jelas itu ya. Nah, ini yang jadi persoalan kadang-kadang hasil pengukuran kita itu datanya interval apa enggak, satuannya jelas atau tidak. Itu jadi perdebatan panjang sampai sekarang. Menurut Anda sudah sering melihat tes Likert ya? Tes Likert itu datanya interval atau ordinal? Dari yang sangat setuju sampai sangat tidak setuju, kan ada pernyataan. Menurut Anda, kalau UKT S2 dinaikkan bagaimana itu ya? Ada yang dibuat dari yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Sangat tidak setuju dikasih skor 1, kurang setuju 2, sedang-sedang saja 3 misalnya. Ya, kemudian setuju 4, sangat setuju 5. Itu data apa tuh? Skala Likert itu Bu ya. Ya. Ordinal, interval, nominal. Sepertinya ordinal. Ya. Kalau Anda menilai soal yang ada pertanyaan, kemudian yang salah Anda kasih ada pertanyaan ya, benar atau salah. Kemudian jika dia menjawab sesuai dengan jawabannya Anda kasih skor 1, kalau salah Anda kasih skor 0. Ordinal itu ya. Ordinal, bukan interval. Interval ordinal. Tidak itu Bu ini biasanya ya. Ya, itu yang Ibu katakan sampai sekarang menjadi perdebatan dalam teori pengukuran gitu. Jadi memaknai skor. Di matematika itu yang dikatakan data interval itu jika satuannya jelas, ya kan? Sementara kalau kita lihat tadi benar salah, Anda memberikan ada soal multiple choice 10. Ini dia bisa mengerjakan, oh kalau benar saya kasih 1, salah ini. Nomor 2, nomor 3, itu kan hampir sama dengan Likert. 1 setuju tidak setuju, setuju 1, tidak setuju 0 misalnya. Iya. Iya. Di checklist setuju tidak setuju ada 10 soal. Yang tidak setuju ada nanti skornya Anda jumlahkan gitu. Itu mirip gitu ya. Nah, itu nanti ketika kita bicara measurement, pengukuran atau teori pengukuran, teori analisis butir, ya. Kalau teorinya, makanya Ibu kenalkan tadi ada ICC, ada ART. Di teori modern itu mengatakan itu masih bukan data interval. Belum interval gitu. Ya. Jadi ujian-ujian kita, soal-soal kita itu masih datanya masih dikatakan data ordinal, masih belum interval. Karena satuan satu dengan yang lain itu belum jelas. Gitu. Nah, tetapi di CTT klasikal itu tidak dipersoalkan gitu. Sehingga dianggap datanya itu masih dianggap data interval. Sementara di IRT itu sangat dipersoalkan. Makanya ada istilah scaling. Scaling itu menskalakan, mengubah skor dari data ordinal ke data interval. Jadi proses untuk mengubah skor itu dikatakan sebenarnya data ordinal, tetapi bisa diubah menjadi data interval. Nah, itu proses scaling. Ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di ICC dan IRT di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo didiskusikan, silahkan. Jelas apa yang di
Belum ya? Ya. Iya, ada perkembangan memaknai skor. Jadi kalau menilai itu membuat kita bisa menjawab soal nomor 1 itu saya kasih skor 1 atau 0. Kalau di klasikal itu kan kita hanya mengatakan benar 1, salah 0 misalnya seperti itu di tes kognitif ya. Nah, sementara kalau di ART di modern itu kita tidak bisa langsung mengatakan 1-0 gitu. Kita harus melihat dulu karakteristik soalnya gitu. Kita harus membuat bobot dulu ya untuk mengatakan 1-0 atau ada satuan tertentu ya intinya untuk membandingkan bahwa bobot soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sama gitu ya atau berbeda. Soal-soal yang mudah itu kadang-kadang nilainya bukan 1, sementara soal yang susah itu tidak sama dengan soal yang mudah. Dalam IRT itu nanti seperti itu. Ya, jadi bobotnya tadi akan dipengaruhi oleh tingkat kesulitannya misalnya seperti itu. Ya. Sehingga nanti nilai itu bisa diperbandingkan. Anda mengerjakan di Jogja dengan karakteristik orang Jogja, dengan Anda mengerjakan di Papua dengan karakteristik orang Papua, itu bisa disamakan gitu. Kalau sekarang misalnya anak-anak menjawab soal orang-orang yang misalnya loh ya, ada satu daerah tertentu atau sekolah tertentu yang di situ pintar-pintar dengan yang tidak pintar-pintar, itu nanti kadang-kadang soalnya tingkat kesulitannya jadi beda. Di anak-anak yang pintar-pintar dia bisa menjawab semua, sehingga tingkat kesulitannya misalnya ya ada 100 orang, 90 orang bisa menjawab. Berarti soal itu tingkat kesulitannya berapa? 90 dibagi 100, 0,9. Sama soalnya, saya bawa ke kelas lain atau sekolah lain yang kemampuannya rendah-rendah. Soalnya sama, tetapi di situ yang bisa menjawab hanya 25 orang dari 100 orang. Maka tingkat kesulitan di kelas itu, tingkat kesulitan soal itu menjadi 0,25. Padahal yang di tempat lain 0,9. Nah, ini kan jadi berbeda. Nah, dalam IRT itu nanti dipertimbangkan, membuat soal itu tidak hanya berdasarkan bobot tingkat kesulitan, juga satu lagi terkait dengan kemampuan personnya itu tadi, kemampuan orangnya. Jadi kalau Anda baca-baca IRT itu nanti ada basicnya adalah person dan tingkat kesulitannya. Ya kalau dihapuskan bukan karena IRT-nya Mas gitu ya. Itu karena pandangan karena ada beberapa orang yang bunuh diri karena hasil UN-nya jelek gitu. Bukan karena itu. Yang masuk itu kemarin Mas senam PTN itu tahun kemarin. Tahun ini kan senam PTN agak-agak susah ya dibuat. Nah, senam PTN SBMPTN tahun kemarin itu dibuat model IRT itu. Jadi ada, kalau Anda lihat soal SBMPTN itu ada soal yang gampang, ada soal yang susah itu. Nah itu dibuat bobotnya berbeda-beda. Jadi dibuat bobot intinya. Nah kalau kaitannya dengan person tadi ya biar dimanapun sebenarnya sama ya. Ketika saya mendapatkan nilai 9 di satu tempat dengan tempat lain itu nanti sama. Ya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada saat bahas IRT dan CTT. Kalau ICC sama IRT sepertinya dua mata kuliah sendiri nanti ada. Ada mata kuliah itu.
Ada teori tes klasik dan IRT ada. Oh, jadi berarti nanti Anda akan mendapatkan lebih mendalam di situ. Ya, nanti mungkin di mata kuliah kita nanti Anda diskusikan saja nanti dengan, kemungkinannya ini malah dengan Pak Subahar ya. Nanti lebih pada ya mempraktekkan hasil uji coba instrumen gitu. Ya. Memperdalamnya nanti ada mata kuliah sendiri. Nah, sisi dan iya. Oke, ada yang lain lagi? Nah, tadi sudah kenalan, tetapi Ibu sepertinya tadi sudah kenalan semua ya, sudah masuk semua ya. Ibu belum buka presensi kita. Ya. Tuli ada, Alvin tadi ada nggak ya, Alvin Nanda? Sandy Nggak ada. ada sepertinya Bu itu. Alvin nggak ada. Nggak ada. Alvin. Moh Aswar juga nggak ada. Moh Aswar tidak ada. Nggak ada juga Ibu ya. Jumini, Yuliana, Bari ada, Tri Mulya ada, Elsa, Muhammad Fajar, Umu, Iqbal, Sri Nirwana, Eva ada, Sri Wahyu. Sudah ya, 2 orang ini yang enggak? Yang belum bergabung. Loh, kok itu ini? Bu, Nyon Sewu Bu. Ya. Untuk Muhammad Aswar itu kalau tidak salah Mas Fati'i, mohon saya nanti dikonfirmasi dibenarkan kalau saya salah. Muhammad Aswar itu teman kita yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, bukan ya? Oh ya, benarkah ada yang meninggal? Iya, Bu. Dan yang lalu. Betul, Bu. Jadi yang bernama Muhaswar itu meninggal tanggal 30 Agustus kemarin, Ibu. Oh, ya, berarti nanti dikeluarkan aja ya. Bisa lapor ke siapa ya? Nanti minta tolong Mbak. Ada yang membantu untuk melaporkan. Biasanya ke bagian akademik. Jadi kayaknya nanti Anda lapor ke Mbak Wulan. Nanti Mbak Wulan yang akan memproses di bagian akademik. Biar tidak, ini kalau tidak dilaporkan nanti akan selalu keluar namanya sampai semester-semester berikutnya gitu. Karena kan nanti dianggap tetap ada ya, karena tidak mengajukan pengunduran diri atau tidak hadir. Pengunduran diri juga nggak bisa. Ya nanti gimana prosesnya. Itu ya. Terima kasih informasi. Boleh tahu meninggal kenapa? Infeksi paru-paru. Oh. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Tanya terkait dengan ini Bu, skala Likert yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti saya ngisi quest yang di LPMP kemarin itu kan tidak sangat setuju. Memang aturannya memang harus dari 1 itu tidak sangat setuju, 5 kemudian sangat setuju, atau memang bebas buat atau ada patokannya? Ya, yang penting urutan. Jadi kan itu Likert itu kan ranking, ordinal itu kan datanya data ranking. Anda boleh memulainya dari 0, 1, 2, 3, 4. Anda boleh juga, kalau nggak mau 1 ya langsung 2, tetapi ya nggak ada ininya juga ya. Itu enggak. Jadi biasanya 0, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4. Tetapi itu tadi 1, 2, 3, 4 itu ranking, datanya ordinal. Sehingga dalam Likert itu nanti ada proses untuk scaling, mengubah data 1, 2, 3, 4 itu apakah benar skornya 1, 2, 3, 4. Kalau Anda belajar Likert, nanti silakan Anda buka tesis saya.
itu saya menemukan jurnalnya Riket itu menarik sekali ya. Jadi ternyata sudah ada proses untuk mengubah skor tadi. Jadi yang awalnya 1, 2, 3, 4 itu 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa berubah menjadi misalnya jadi 1, 1,5, 2,7, 4, berapa. Jadi angkanya itu diubah menjadi angka Z dengan menggunakan skor Z, skala Z-score. Itu scaling atau penskalaan pada teori klasik. Kalau teori modern pakai ART itu. Boleh kalau Anda pas lagi ke perpus, silahkan buka-buka tesis saya itu kaitannya dengan skala Likert tadi. Skala Likert dan Thurston berdasarkan teori klasik dan teori modern. Ya, Mas? Ya, baik Bu, mungkin itu aja. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak, saya kira pertemuan kita siang menjelang sore ini cukup sekian ya untuk pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan kita kedua, besok kita akan diskusi. Materinya nanti akan, sudah Ibu, ini belum? Kalau belum, nanti sehari atau 2 hari sebelum perkuliahan biasanya Ibu upload, nanti silahkan Anda bisa baca-baca dulu sehingga pas perkuliahan kita bisa lebih banyak diskusi. Itu ya. Cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Izin lagi ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas.